Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Koperasi Merah Putih di Lampung terkendala lahan. Dua putra Lampung duduki jabatan strategis di Kemenkominfo Unifas. Truk tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu, satu luka-luka. Dua mahasiswi Unila terseret arus di Wira Garden, pencarian masih berlanjut. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan koperasi Merah Putih di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun di Provinsi Lampung proses pembangunan masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Upaya percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih atau KDKMP kini menjadi program prioritas nasional. Dari target puluhan ribu unit secara nasional, ribuan diantaranya telah memasuki tahap pembangunan dan sebagian telah rampung. Di Provinsi Lampung, progres pembangunan menunjukkan tren positif. Lebih dari 1.300 lahan telah disiapkan dan sebanyak 116 unit koperasi telah berdiri di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Bandar Lampung. Meski demikian, pembangunan koperasi masih menghadapi kendala utama, yakni ketersediaan lahan yang harus memenuhi syarat clean and clear atau bebas sengketa dengan luas ideal mencapai 1.000 meter persegi. Kalau dilihat dari jumlah data yang ada di Agrinas maupun di Kementerian Koperasi itu kan sedang proses pembangunan 34 ribuan. Ya. Yang sudah 100% itu tuh sudah 3.200 sekian lah, ya, 3.200 sekian yang sudah terbangun Gurang Raya. Nah ini memang kita harapkan ada akselerasi terkait dengan lahan, karena lahan ini harus clean and clear, ya, harus clean and clear, tidak bermasalah, ya, baik itu kepemilikan, baik itu letak, ya, dan lain sebagainya. Nah ini dengan kami dari Kementerian Koperasi, begitu juga dengan pemerintah daerah, karena salah satu tugas dari Kementerian Dalam Negeri adalah menginventarisir, ya, lahan-lahan data lahan yang bisa digunakan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menginventarisasi lahan yang layak digunakan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai lokasi pembangunan koperasi. Ini Koperasi Merah Putih sudah 2.650. Untuk lahan yang sudah terdata 1.370, yang sudah melakukan pembangunan lebih besar. Jadi 1.388 dari perencanaan awal 1370. Kenyataannya ada penambahan lahan saat ini, kemudian sudah pembangunan 1.140, kemudian yang sudah selesai 116 KDKMP yang ada di seluruh Provinsi Lampung, termasuk Bandar Lampung sudah melakukan pembangunan juga KDKMP-nya. Untuk aset itu kendala di kota, kita memakai beberapa aset provinsi dengan pemakaian bersama istilahnya. Selain infrastruktur, pemerintah juga memastikan kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga pendamping koperasi. Adapun terkait rekrutmen tenaga pengawas, pemerintah pusat masih melakukan kajian agar tidak membebani keuangan daerah, namun tetap mampu menjamin fungsi pengawasan berjalan optimal. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan pembangunan Koperasi Merah Putih di Lampung dapat terus dipercepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia,
Garuda TV melaporkan. Dua putra terbaik Lampung kini memegang jabatan strategis di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Kemenkokumham IMIPAS. R. Andika Dwi Prasetya setahun lalu diangkat sebagai Sekretaris Menko, dan hari ini Hendra Syah Marantoko resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Dua putra terbaik Lampung kini memegang jabatan strategis di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Kemenkokumham IMIPAS. R. Andika Dwi Prasetya setahun lalu diangkat sebagai Sekretaris Menko, dan hari ini Hendra Syah Marantoko resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Pelantikan berlangsung pada Rabu 1 April 2026, dipimpin Menteri IMIPAS Jenderal Pol Agus Andrianto. Dalam posisi baru ini, Hendra Syah Marantoko akan mengawasi seluruh kebijakan dan operasional Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat nasional. R. Andika Dwi Prasetya sebelumnya telah memegang peran penting sebagai Sekretaris Menko Kumham IMIPAS, membantu koordinasi kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan permasyarakatan. Kehadiran kedua pejabat ini diharapkan memperkuat tata kelola dan implementasi program strategis kementerian. Dari Jakarta, penempatan dua putra Lampung ini di pucuk pimpinan Kemenkokumham IMIPAS menegaskan peran daerah dalam kontribusi terhadap pemerintah pusat dari Kemenkokumham IMIPAS. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali menelan korban. Kali ini sebuah truk kol diesel dengan nomor polisi BE8043UX tertabrak kereta di Desa Merak Batin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Rabu sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali menelan korban. Kali ini sebuah truk kol diesel dengan nomor polisi BE8043UX tertabrak kereta api di Desa Merak Batin, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Rabu sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Truk ditumpangi 3 orang ini sedang melintas dalam kondisi kosong. Saksi mata menyebut kaca truk tertutup sehingga pengendara sulit melihat kedatangan kereta. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung berteriak memperingatkan sopir, namun kecelakaan tetap terjadi. Ya, tadi kan saya lagi makan nih. Iya. Tiba-tiba saya dengar ada dentuman keras tuh. Pas saya keluar tuh ada mobil tuh di situ. Nah, kemungkinan dia dari dalam, dari arah negara tuh mau keluar ke Jalan Gede. Tadi sih. Korbannya ada berapa? Cuma belum tahu. Tapi selamat ya Pak, yang satu tadi? Iya. Selamat sih. Oke, kasih Pak. Oke. Satu korban mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Kejadian ini kembali mengingatkan akan bahaya perlintasan kereta yang tidak dilengkapi palang pintu, terutama saat malam hari. Di Provinsi Lampung, lokasi perlintasan tanpa palang pintu masih banyak didapati. Pihak PT Kereta Api Indonesia atau KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang seolah tutup mata dengan kondisi tersebut dan tidak ada upaya untuk melakukan pembenahan terhadap keselamatan masyarakat yang melintas perlintasan tanpa palang pintu. Dari Lampung Selatan, Hendra Safei, Garuda TV melaporkan. Nasib tragis menimpa dua mahasiswi Universitas Lampung. Mereka dilaporkan hilang terseret arus saat menikmati wisata air di Wira Garden, Jalan Wan Abdurrahman, Batu Putu, Bandar Lampung pada Rabu 1 April 2026. Hingga kini upaya pencarian terus dilakukan, namun kedua korban belum berhasil ditemukan. Kedua korban adalah mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Lampung, yakni Bunga Rosana berusia 22 tahun warga Metro Barat, Kota Metro, dan Fatmawati berusia 22 tahun warga Tulang Bawang Barat. Menurut Ketua Forum Rescue Relawan Lampung, Aris Gibran, peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kedua korban bermain air bersama dua rekannya. Ketika debit sungai secara mendadak meningkat, dua rekan berhasil menyelamatkan diri sementara Bunga dan Fatma terseret arus. Tim gabungan SAR, relawan, dan warga setempat langsung dikerahkan.
Pencarian difokuskan di lokasi awal kejadian atau last known position dan akan diperluas sepanjang aliran sungai jika korban belum ditemukan. Barang bawaan korban dan kondisi alam yang berubah-ubah menjadi tantangan utama tim penyelamat. Meski demikian, pencarian tetap dilakukan hingga seluruh kemungkinan lokasi disisir. Pihak keluarga berharap kedua mahasiswi segera ditemukan dalam kondisi selamat. Proses evakuasi dan penyisiran akan terus dilanjutkan sampai tanda-tanda keberadaan korban berhasil ditemukan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Kodam 21 Raden Intan resmi memulai pembangunan jembatan Perintis Garuda di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Jembatan ini diharapkan menjadi solusi akses bagi warga yang selama ini bergantung pada transportasi sungai. Groundbreaking dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Cihanur Lela, Wakil Bupati Lampung Timur, dan pejabat setempat. Pembangunan jembatan Perintis Garuda Waibungur ditandai dengan kegiatan groundbreaking yang digelar pada Rabu pagi. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Cihanur Lela, bersama Kepala Staf Kodam 21 Raden Intan, Brigjen TNI Andrian Susanto, Wakil Bupati Lampung Timur bersama unsur Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Jembatan yang dibangun merupakan jembatan gantung sepanjang 120 meter yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 serta pejalan kaki. Keberadaan jembatan ini nantinya akan menghubungkan Desa Tanjung Tirto dengan Desa Kalipasir. Pembangunan jembatan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan ke depan. Selama ini masyarakat setempat masih mengandalkan perahu getek sebagai satu-satunya akses penyeberangan menuju desa seberang. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan serentak di seluruh wilayah Kodam 21 baik yang ada di Provinsi Lampung maupun di Bengkulu, yaitu groundbreaking pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda tahap 3 dan tahap 4. Kemudian kegiatan ini terpusat di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan ini mengawali terkait dengan pembangunan sebanyak 20 titik pembuatan jembatan gantung Perintis yang ada di wilayah Kodam 21 Raden Intan. Dengan dibangunnya jembatan ini diharapkan mobilitas warga menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Masyarakat senang sekali Mas dengan adanya jembatan gantung ini, sehingga masyarakat bisa berakses dengan mudah dan menunggu jembatan yang utama nanti dibangun lagi. Dan dengan itu kita nggak naik perahu lagi. Dengan naik perahu itu kita banyak risikonya. Satu, yang keduanya kita harus membayar. Apalagi kalau banjir Mas 2 kali kita harus membayar. Kegiatan ini juga menandai dimulainya program pembangunan jembatan Perintis Garuda di bawah Kodam 21 Raden Intan. Secara keseluruhan terdapat 20 unit jembatan yang akan dibangun, dengan 10 unit berada di Provinsi Lampung dan 10 lainnya di wilayah Bengkulu.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan konektivitas antar wilayah di daerah terpencil. Dari Lampung Timur, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, viralnya video sebuah mobil yang terjun dari jembatan gantung di Kabupaten Tanggamus menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Komisi 4 memastikan akan mendorong pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut. Insiden mobil terjun di jembatan gantung Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, beberapa waktu lalu memicu perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Muklis Basri, menegaskan bahwa jembatan gantung tersebut memang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda 4. Ia menyebut kendaraan yang terjun diduga memaksakan diri melintas, sehingga menyebabkan jembatan putus dan memicu kehebohan di media sosial. Meski demikian, Komisi 4 DPRD Lampung menyatakan siap mendorong pembangunan jembatan permanen demi keselamatan dan kelancaran akses masyarakat. Jadi untuk itu kan dari APBD kabupatennya nggak ada dananya. Kalau provinsi nggak ada kewenangan untuk membangun jembatan gantung. Nah, sekarang ini saya dapat informasi ada bantuan presiden namanya. Diserahkan kepada pembangunannya kepada pihak Kodim. Bantuan presiden, jadi langsung ininya. Nah, ini yang kita nggak tahu apa sudah diajukan oleh Kodim apa belum. Nah, ini yang nggak terkonfirmasi kita. Jadi nggak terjangkau kita mau sampai mengetahui sampai ke situ. Yang bisa kita pantau ini kan kegiatan yang dilakukan oleh Bina Marga, Cipta Karya Provinsi. Kalau itu ya nggak ini kita bahwa itu roboh mungkin, tapi bahwa itu apakah sudah diajukan oleh Kodim? Bisa jadi sudah diajukan, tapi kan ya memang proses kan nggak gampang juga. Saat ini pembangunan jembatan sementara tengah dikoordinasikan melalui bantuan pemerintah pusat dengan pelaksanaan melibatkan TNI. Sementara itu untuk pembangunan jembatan permanen, DPRD Lampung akan mengawal proses koordinasi dan penganggaran, baik melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Komisi 4 DPRD Lampung berkomitmen terus mengawal pembangunan infrastruktur di wilayah Tanggamus agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman, serta terhindar dari kejadian serupa di masa mendatang. DPRD berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera terrealisasi demi menunjang konektivitas dan keselamatan warga. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mulai mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Sebanyak 29 titik jalan akan mulai dikerjakan pada awal April 2026. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas BMPK Provinsi Lampung, M. Taufikullah. Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, pemerintah Provinsi Lampung akan memulai pekerjaan perbaikan jalan di 29 titik yang tersebar di 12 kabupaten dan kota mulai 3 April 2026. Total panjang penanganan jalan mencapai 99,92 km. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufikullah, menjelaskan seluruh paket pekerjaan tahap pertama telah rampung, proses lelang dan siap memasuki tahap penandatanganan kontrak. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi hingga preservasi jalan. Sebaran proyek mencakup 29 titik di 12 daerah, terdiri dari 11 kabupaten dan 1 kota, diantaranya Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, hingga Tulang Bawang Barat. Dalam pelaksanaannya, perbaikan jalan akan menggunakan 2 metode konstruksi, yakni rigid beton dan perkerasan fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruas jalan. Soalnya kita harus optimis, kita harus optimis seperti begitu. Ya, walaupun kendala-kendala kita yang pertama rusak jalan itu apa biasanya kerusakan kedua itu satu cuaca, ya curah hujan tinggi, itu kan yang rusak. Dan kedua muatan, odol, overdimension overload begitu. Karena kalau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu kadang-kadang masuk cepat rusak.
Adapun sumber pembiayaan berasal dari APBD serta pinjaman daerah. Sementara itu, satu paket pekerjaan di Kabupaten Mesuji yakni ruas Brabasan Wiralaga sepanjang 10 km akan masuk tahap kedua setelah proses lelang ulang. Perbaikan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus, melakukan perombakan besar di lingkungan pemerintah daerah dengan melantik puluhan pejabat baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi. Sebanyak 88 pejabat administrator, pengawas hingga pejabat fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus. Pelantikan digelar di Sekolah Kopi Kecamatan Sumberjaya pada Rabu 1 April 2026 dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati Parosil menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi cepat bagi para pejabat yang baru dilantik, serta mendorong lahirnya inovasi di setiap lini pemerintahan. Dari puluhan pejabat yang dilantik, sejumlah posisi strategis turut diisi, mulai dari sekretaris organisasi perangkat daerah, kepala bagian hingga camat di berbagai wilayah di Lampung Barat. Di akhir arahannya, Bupati kembali mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap melalui rotasi ini kinerja birokrasi semakin optimal dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dari Lampung Barat, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal hadir dalam agenda strategis Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI di Provinsi Lampung pada Selasa siang. Dalam kesempatan ini, keduanya menekankan peran aktif mahasiswa dalam penguatan sumber daya manusia dan hilirisasi ekonomi pedesaan. Provinsi Lampung menjadi saksi berkumpulnya ratusan kader KMHDI dari seluruh Indonesia. Kehadiran Ketua MPR RI dan Gubernur Lampung menjadi sinyal kuat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemahasiswaan. Dalam sambutannya, Ahmad Muzani menyoroti dinamika global yang cepat dan mendorong kader KMHDI untuk tetap memegang nilai nasionalisme, religiusitas, dan progresivitas. Muzani juga mengapresiasi proses demokratisasi di tubuh KMHDI yang semakin dewasa dalam melahirkan pemimpin berkualitas. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan bahwa Lampung dengan populasi 9,5 juta jiwa memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurutnya, kunci kemajuan provinsi ini terletak pada kualitas SDM yang mampu berinovasi hingga ke tingkat desa. Acara ini juga menetapkan Iwayan Darmawan sebagai formatur terpilih melalui musyawarah mufakat. Diharapkan kepengurusan baru mampu menghadirkan program kreatif dan inovatif demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Semua ingin membuat organisasi ini akan semakin kuat ke depan. Dan saya sebagai Gubernur Lampung mengucapkan terima kasih buat kepada KMHDI telah memilih Provinsi Lampung sebagai tempat kongres, dan terima kasih, semoga dari Lampung ini akan lahir pemimpinan yang baik yang bisa membuat Indonesia akan lebih baik. Yang kedua, juga saya mohon maaf kalau dan sebagai tuan rumah baik saya atau rekan-rekan masih dari Provinsi Lampung masih ada kekurangan dalam menyambutkannya. Peran aktif mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan menjadi kunci penting dalam mendukung program pembangunan nasional hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, memperkenalkan teknologi baru berupa drone untuk penyemprotan pestisida. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan PT Maxiaki Indonesia, khusus menyasar petani muda, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Uji coba dilakukan para petani menyambut antusias teknologi ini karena penyemprotan menggunakan drone dianggap lebih cepat, efisien, dan mudah dibandingkan metode konvensional. Selain menghemat waktu, drone ini diklaim mampu memberikan penyemprotan yang lebih merata. Satu unit drone dapat menyemprot hingga setengah hektar lahan dalam waktu sekitar 10 menit. Dengan kapasitas hingga 30 liter cairan yang bisa dicampur berbagai jenis pestisida dan pupuk. Sangat terima kasih adanya penyemprotan yang pertama ini pakai drone. Jadi dari PT Maxi Agri Indonesia itu sangat membantu untuk para petani-petani yang ada di Kecamatan Wonosobo. Ya, khususnya lagi di Pekon, Kalisari. Dan mudah-mudahan dalam penyemprotan ini ke depan hasil itu lebih maksimal daripada yang sudah ada. Kolaborasi dengan PT Maxi Agri Indonesia, kebetulan hari ini adalah melakukan spray atau penyemprotan produk-produk dari PT Maxi Agri Indonesia. Ini adalah penyemprotan yang keempat kali kami lakukan kolaborasi dengan PT Maxi yang sudah lama memperkenalkan produk-produknya di DPP Wonosobo. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, maka petani-petani di Kecamatan Wonosobo akan melakukan kegiatan hal yang serupa. Ini adalah suatu yang sangat efektif, efisien untuk kegiatan petani-petani kita. Mudah-mudahan dengan ini budidaya kita akan lebih baik, petani kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dan petani akan menjadi sejahtera. Dalam satu kali terbang, drone bisa menjangkau setengah hektar dalam 10 menit. Ini sangat efisien untuk masa depan pertanian. Menggunakan drone ini memperkenalkan di sini agar petani-petani di sini pada tahu bahwa kita ada teknologi baru, yaitu menyemprotkan pestisida Maxi Agri dengan menggunakan drone. Jadi yang kita fokus di sini yaitu untuk petani-petani muda agar bertani itu merasa menyenangkan dan mudah. Jadi dengan drone ini satu kali terbang ini bisa sekitar setengah hektar dalam satu kali terbang. Setengah hektar itu paling butuh waktu sekitar 10 menit. Jadi sangat efisien sekali menghadapi pertanian ke depannya. Dengan tujuan yaitu
agar petani kita mendapatkan swasembada pangan. Seperti itu. Inovasi ini diharapkan mendorong pertanian modern di Tanggamus sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV melaporkan. Pasca momen Ramadan dan Idul Fitri, aktivitas perjudian sabung ayam kembali marak di sejumlah wilayah. Di Lampung Timur, polisi menggerebek arena judi sabung ayam yang meresahkan warga. Tim TK 308 Polsek Waijepara menggerebek arena perjudian sabung ayam di Desa Labuhan Ratu 1, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas perjudian di lingkungan mereka. Petugas yang melakukan penyelidikan mendapati sejumlah orang tengah berkumpul di sebuah rumah kosong milik warga dan diduga melakukan perjudian sabung ayam. Tanpa menunggu lama, petugas langsung melakukan penyergapan dan mengamankan para pelaku di lokasi. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 7 orang. Setelah pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 orang lainnya berhasil melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Baik, bermula dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian anggota kita menindaklanjuti, turun ke lapangan, melakukan pengecekan, dan ternyata dari hasil pengecekan penyelidikan dari anggota, benar di salah satu rumah warga itu ada praktek perjudian sabung ayam. Nah, setelah itu kami dari Polsek, Kapolsek beserta anggota langsung turun ke lapangan melakukan penangkapan terhadap yang melakukan praktek perjudian sabung ayam. Diketahui aktivitas perjudian tersebut telah berlangsung sejak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti 8 orang dengan nilai taruhan mencapai ratusan ribu rupiah. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 ekor ayam aduan, 2 tas ayam, 4 kurungan, karpet arena sabung ayam, serta uang taruhan. Seluruh pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Waijepara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal perjudian sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan ayah kandung di Bandar Lampung kembali digelar. Dalam persidangan kali ini, majelis hakim menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kondisi kejiwaan terdakwa. Sidang perkara pembunuhan ayah kandung dengan terdakwa Rustam Effendi digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang pada Rabu 1 April 2026. Sidang berlangsung secara tertutup di ruang Sujono atau ruang Justisia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Kuasa hukum terdakwa Tarmizi mengatakan dalam persidangan tersebut pihaknya menghadirkan 5 orang saksi ahli, khususnya dari rumah sakit jiwa. Para ahli memberikan keterangan terkait hasil observasi kondisi kejiwaan terdakwa yang dilakukan selama 14 hari. Sebelumnya terdakwa Rustam Effendi, 36 tahun, warga Rajabasa Jaya, Bandar Lampung, didakwa membunuh ayah kandungnya Marso, 60 tahun. Korban ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya pada 21 November 2025 dengan luka parah di bagian leher. Usai kejadian, terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap aparat setelah 2 hari pencarian di sebuah gubuk di wilayah Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Ya, tadi itu ada saksi-saksi fakta yang dihadirkan sebanyak 5 orang dan ada ahli dari rumah sakit jiwa yang dihadirkan terkait dengan keahlian setelah dilakukan observasi di rumah sakit jiwa itu selama 14 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa dan tercatat pernah menjalani penanganan di rumah sakit jiwa. Sidang perdana kasus ini telah digelar pada Maret 2026 lalu dan terdakwa terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Majelis hakim akan melanjutkan persidangan dengan agenda berikutnya untuk mendalami unsur pidana serta kondisi kejiwaan terdakwa.
Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Tulang Bawang Barat dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi anggaran dana BOKB. Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang kembali menggelar sidang perkara korupsi penyalahgunaan anggaran dana BOKB tahun 2021 hingga 2022. Terdakwa diketahui bernama Autina, seorang ASN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim yang diketuai Firman Hadafi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 50 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 137 juta rupiah yang telah dibayarkan sebelumnya. 1. Menyatakan terdakwa Autina SH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Autina SH oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Autina SH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Dalam perkara ini terdakwa didakwa terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dana BOKB yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,19 miliar rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi di Dinas PPKB Tulang Bawang Barat. Sebelumnya mantan Kepala Dinas PPKB Tubaba Nurmansyah telah divonis 4 tahun penjara. Sementara mantan Bendahara Eni Yulianti divonis 2 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.